Bagian 2. Sesuatu yang membuat tubuhku bergetar. Ya udah ayo. Sayang, itu makanannya cepat habisin ya, ntar keburu siang. Nasihatku ke Dimas. Iya mah. Dimas pun langsung menuruti perintahku. Ya udah yang, Mas ke kamar dulu mau siap-siap. Pamit Mas Angga usai menghabiskan makanannya lebih dulu. Aku hanya mengangguk dan menemani Dimas yang masih berusaha menghabiskan sarapannya pagi ini. Setelah Mas Angga balik ke kamar, aku kembali bertanya pada Dimas soal Mona. Dimas sayang, suka main sama Tante Mona? Tanyaku pelan. Suka mah, Tante Mona orangnya baik, jawabnya polos. Oh gitu ya. Terus Dimas udah sering ketemu Tante Mona? Tanyaku lagi. Enggak kok mah, baru 2 kali. Tadi kata Mas Angga baru sekali, sekarang Dimas bilang 2 kali, mana yang benar? Lagi pada ngobrol apa sih? Kayaknya serius banget. Ucap Mas Angga tiba-tiba muncul. Mas Angga, udah siap? Tanyaku balik berusaha mengalihkan pembicaraan. Mas Angga pun tersenyum mendengar pertanyaanku dan melangkah semakin dekat. Lagi ngobrolin apa sama Mama? Ternyata Mas Angga masih penasaran. Mama, ucapan Dimas terhenti karena tiba-tiba ponsel Mas Angga berdering. Sebentar ya, sayang, Papa angkat telepon dulu. Ucap Mas Angga seraya melangkah sedikit menjauh dari kami. Membuatku merasa lega karena Dimas tidak jadi memberitahunya. Saat Mas Angga mengangkat telepon, aku pun gegas menyiapkan segala keperluan sekolah. Dimas hari ini ia akan mengadakan ulangan. Dimas baru duduk di kelas 1 sekolah dasar. Dimas udah siap? Tanya Mas Angga usai menelepon. Dimas pun mengangguk. Udah Pak, Dimas udah siap, jawabnya. Maaf ya, sayang Mama gak bisa anter, ucapku seraya mencium kedua pipinya Dimas. Setelahnya menyelami tangan Mas Angga dan menciumnya dengan takjim. Sementara Mas Angga akan mencium keningku. Kita berangkat dulu ya, pamit Mas Angga. Iya, hati-hati ya. Aku melambaikan tangan di dekat pintu utama mengantar kepergian Mas Angga dan Dimas. Setelah Mas Angga dan Dimas berangkat, aku pun segera siap-siap untuk berangkat ke kantor dan mengambil tas di kamar. Saat turun dari tangga, kulihat Bi Intan tengah membereskan sisa kami sarapan tadi. Bi Intan sudah lama ikut kerja denganku jauh sebelum aku menikah dengan Mas Angga. Bahkan sebelum almarhumah Mama meninggal. Sementara Papa memilih menikah lagi dan meninggalkan aku dan Mama. Saat ini aku tengah mengelola perusahaan peninggalan Mama, perusahaan yang pernah dirintis Mama sama Papa dulu. Ternyata banyak harta dan setia bukan satu-satunya alasan untuk suami tetap bertahan dalam janji ikatan pernikahan. Buktinya Papa rela meninggalkan kami meski hidup sudah berkecukupan. Mengingat itu dadaku terasa kembali sesak. Sudahlah, untuk apa aku terus-terusan mengingat masa lalu? Saat ini yang perlu kulakukan adalah tetap mengembangkan perusahaan ini dan berbahagia bersama keluarga. Begitu kerjasama ini berhasil, aku sudah menyiapkan kejutan untuk Mas Angga dan juga Dimas. Apalagi kalau bukan tiket liburan bersama. Dimas pasti senang. Aku pun rasanya sudah tidak sabar menunggu saat itu tiba. Pagi Bu, sapa Bi Intan begitu melihatku. Iya pagi Bi, balasku sembari tersenyum. Saya berangkat dulu ya Bi, pamitku. Iya Bu, hati-hati ya. Aku hanya mengangguk. Oh iya Bi, mungkin hari ini aku pulangnya agak telat. Nanti kalau Bapak sudah pulang siapin aja makannya ya, pesanku pada Bi Intan. Baik Bu. Aku pun segera melangkah menuju garasi, lalu berangkat ke kantor. Saat melewati tempat Mas Angga kerja, suasana masih terlihat sepi. Nampaknya Mas Angga belum datang. Tiba di kantor, beberapa karyawan yang berpapasan denganku menyapa dengan ramah. Aku pun membalasnya sembari terus melangkah menuju ruangan kerjaku. Tiba jam makan siang, aku berinisiatif untuk makan di luar dan mengajak Anita yang merupakan sekretarisku. Aku pun kembali melintasi tempat Mas Angga kerja.
namun aku tidak melihatnya. Kemana dia? Tiba-tiba aku teringat perihal perempuan yang bernama Mona. Kenapa perasaanku jadi tidak enak begini? Tidak, aku tidak boleh berpikir negatif. Tetapi tidak ada salahnya kalau aku mencari tahu siapa Mona sebenarnya. Ibu kenapa? Ibu lagi sakit? Tanya Anita melihatku lebih banyak diam saat kami tengah makan. Iya, ada apa? Aku bertanya lagi. Meski sebenarnya aku mendengar pertanyaan Anita karena saking tidak fokus. Ibu sakit? Enggak, saya baik-baik saja. Saya permisi ke toilet sebentar ya, pamitku. Anita nampak mengangguk, aku pun bergegas menuju toilet. Saat ini perasaanku benar-benar tidak enak. Usai dari toilet, aku kembali menemui Anita yang masih nampak duduk menungguku dengan segelas jus mangga. Kamu sudah makannya? Tanyaku sembari mendudukkan pantat di atas kursi yang berhadapan dengannya. Udah kok Bu, jawabnya. Usai makan kami pun kembali ke kantor. Tiba di ruangan, aku menaruh tasku ke atas sofa dan mengambil ponsel untuk menelepon Mas Angga karena perasaanku tidak enak. Setelah panggilan kedua, barulah teleponku diangkat. Iya, sayang, ada apa? Tanyanya begitu sambungan telepon terhubung. Tadi aku lewat depan kantor, Mas dan terlihat sepi. Aku cuma khawatir, ucapku cemas. Terdengar Mas Angga terkekeh. Oh itu, iya, tadi Mas sedikit pusing, makanya Mas pulang. Apa? Mas sakit? Tanyaku panik. Aku pulang ya? Gak usah, sekarang Mas udah baikan setelah beristirahat dan minum obat. Kamu fokus kerja aja, ucapnya. Mendengar itu aku merasa lega. Ya udah kalau gitu Mas cepat sehat ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan langsung mematikan ponsel. Entah mengapa tiba-tiba aku ingin segera pulang mendengar Mas Angga lagi sakit. Aku ingin merawatnya. Biar saja masalah pekerjaan hari ini kuserahkan pada Anita dan Pak Samsul. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Aku sengaja tidak memberitahu Mas Angga biar jadi kejutan. Sebelumnya lebih baik aku membelikan martabak kesukaan Mas Angga, dia pasti senang. Aku pun segera pulang dan membeli martabak. Aku sudah tidak sabar. Begitu sampai di rumah, aku segera turun dan melangkah menuju kamar kami yang terletak di lantai 2. Ibu sudah pulang? Tanya Bi Intan. Begitu melihat kedatanganku, wajahnya terlihat begitu cemas, entah kenapa. Namun aku hanya tersenyum menanggapi pertanyaannya dan segera melangkah menuju tangga. Tetapi Bu, Bi Intan seperti ingin menghentikan langkahku. Namun aku segera memberinya kode dengan meletakkan telunjuk ke bibir. Sembari tersenyum karena aku ingin memberi kejutan pada Mas Angga, aku pun lantas terus melangkah menaiki anak tangga dengan perasaan berdebar. Begitu sampai, pintu terlihat sedikit terbuka dan menampakkan pemandangan di dalamnya. Meski tak secara sempurna, tetapi aku bisa melihat dengan jelas sesuatu yang membuat tubuhku bergetar hebat. Martabak yang tadi kupegang terlepas seketika.